Penghasilan 500.000 per bulan di tahun 2025, kira-kira cukup nggak ya? Ngitung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Taretan. Gimana, masih semangat ngilmunya? Nah, kali ini aku gak ngebahas ilmu dulu. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mulai berhitung. Nah, untuk persoalan hari ini adalah, ini ada salah satu bunda hebat yang di luar sana yang namanya gak mau disebutin, tapi dia tuh sudah curhat ke aku banyak hal. Dan di sini aku tarik kesimpulan, yaitu adalah Miss Erie di sini aku sebut namanya, dengan kondisi dia itu seorang janda yang memiliki 2 anak yang sekolahnya sekolah SD, dan dia itu bekerja serabutan. Artinya dia itu kerja apa aja, intinya dia hanya mendapatkan 500.000 per bulan. Dan hal yang biasa dia lakukan adalah ngebayar PLN PDAM, yang dimana ini sudah disupport sama RT setempat. Jadi dia cuma ngebayarnya 50.000 doang. Lanjut, kemudian di sini dia itu memberikan saku untuk 2 anaknya, tiap harinya itu 20.000. Kemudian dia biasa mengeluarkan bensin 30.000, yang dimana 30.000 ini untuk per 10 hari dia perjalanan. Kemudian dia harus membayar kuota 150.000 per bulan. Untuk makan dia itu selalu beli, dimana 20.000 per hari katanya cukup untuk bertiga. Jajan untuk 2 anak ngaji di sore hari 10.000. Dan pertanyaan garis besar dari semua yang ada ini, dia itu bingung gimana cara mengatur keuangannya, karena dia itu sering menghutang untuk membayar atau membeli makan atau bensin yang dia pakai sehari-hari. Dan di sini bunda mengeluhkan bahwa dia itu bingung untuk mengatur keuangan, di mana dia harus membayarkan uang untuk perpisahan nanti anaknya, yaitu 300.000, di mana 300.000 ini sudah mendapatkan keringanan dari pihak sekolah dan harus dicicil selama 1 tahun sebelum mereka mengadakan acara. Dan bunda di sini juga bingung gimana caranya untuk mendapatkan tabungan, karena sebentar lagi anaknya bakal masuk SMP 1 tahun lagi, serta dia itu pengen supaya ada tabungan untuk masa depan anak-anaknya, dan juga sekaligus bingung cara menyicil LKS-nya. Sedangkan uang LKS itu sendiri senilai 150.000 dan dicicil selama 6 bulan untuk 1 anak. Jadi kalau 2 anak beda lagi ya. Oke, itu aja persoalannya. Gimana nih bunda? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, kalau bunda-bunda ada jawaban lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu jadi sharingan untuk bunda Miss Erie di sini. Oke, aku lanjut lagi ya. Ayo kita mulai ngitung gimana cara praktekin ilmu 5-5-nya yang kemudian kita terapkan di sini. Sedangkan ilmu 5 itu yang kemarin, 5 cara mengatur keuangan dengan mudah, kita akan coba di sini. Sedangkan linknya kalian bisa nonton di deskripsi box ya. Untuk solusi sendiri dari aku, yaitu yang pertama, seperti biasa seharusnya bunda Ere punya buku catatan sendiri untuk pengeluaran. Jadi gak bingung, jadi gak asal setahu saya ngeluarin ini, setahu saya dapatnya segini. Ya, jadi sudah terulang lah ya, dan terbukti kalau ini itu kejadian nyata. Dan untuk bunda-bunda di luar sana, saya juga mohon, kalau sudah tahu ilmu 5 cara dengan mudah mengatur keuangan, lebih baik langsung dipraktekkan, jangan banyak nanya lagi atau jangan banyak mikir lagi. Hayu langsung dicoba. Dan yang pertama yaitu sebelum ngeluarin uang harus dirinci dulu berapa yang harus dikeluarkan yang wajibnya. Dan singkat saja di sini aku coba contohin. Ayo kita ngitung berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan dari semua list pendaftaran yang ada di sini. Dan di sini aku sudah tuliskan semuanya. Yang pertama yaitu ada PLN PDAM 50.000 selama 1 bulan. Oke deh ya, karena dapat bantuan dari Pak RT. Terima kasih Pak RT-nya yang
yang sudah mau peduli dengan rakyat kecilnya. Yang kemudian di sini ada uang saku anak 20.000 untuk 2 anak. Jadi selama 1 bulan aku ambil rata-rata 26 kali sekolah, yaitu senilai 520.000 selama 1 bulan. Jadi sebelum ngeluarin uangnya, jadi kita harus oret-oret dulu gimana pengeluaran kita supaya kita tahu berapa total nominal yang dikeluarin sesuai nggak dengan penghasilan kita. Itu dia ya. Lanjut lagi. Untuk uang bensin ada 30.000 per 10 hari, yang artinya dalam 1 bulan ada 30 hari, kita ambil rata-rata aja ya di sini ya. Yaitu dikalikan 3 sama dengan 90.000 selama 1 bulan. Lalu ada uang kuota 150.000 per bulan. Kayaknya kalau kuota ini sudah jadi kewajiban ya. Bukan lagi soal butuh atau nggak butuh. Kayaknya memang jadi kewajiban di era sekarang. Jadi ya udah deh, kita anggap aja ini tuh yang paling terhemat. Kemudian ada uang makan 20.000 per harinya, yang dimana kalau di tiap bulannya yaitu ada 30 hari, yang totalnya adalah 600.000 per bulan untuk uang makan. Lanjut lagi di sini ada jajan anak untuk ngaji 10.000, yaitu kalau 26 kali ngaji dalam 1 bulan, kita ambil rata-ratanya kan pasti ada libur juga tuh ya ngaji ya, yang dimana semua total dalam 1 bulan ada 260.000. Tadi ada uang LKS senilai 150.000 yang dicicil selama 6 bulan. Jadi kalau 1 anak yang dimana tiap bulannya kalau kita bagi dulu ya, 150.000 dibagi 6 akan menjadi per bulannya 25.000 harus dicicil ke sekolah untuk 1 anak. Jadi kalau 2 anak 50.000 per bulan untuk mencicilkan LKS. Dan lanjut lagi, kalau sudah semuanya selesai, kita tarik garis besarnya. Total selama 1 bulan yang dibutuhkan oleh Miss Area di sini adalah 1.720.000 selama 1 bulan. Yang dimana penghasilannya katanya 1 bulan itu dari hasil kerja serabutan cuma 500.000. Nah kalau di sini kalau aku artikan adalah pengeluarannya itu lebih besar daripada penghasilan. Dan yang seharusnya Miss Area itu sudah tahu kalau pengeluarannya itu sangat besar, jadi kerjanya harus ekstra. Dan kalau sudah tahu seperti ini, harus bisa mengevaluasi mana yang bisa dikurangi atau mana yang memang harus dipertahankan. Jangan asal mengeluarkan uang. Kalau asal mengeluarkan uang, ya pasti endingnya bakal ngutang. Dan juga untuk jajan anak menjadi sorotan utama bagi aku, karena di sini ada 2 kali jajan dengan kondisi bunda yang cuma dapatnya 500.000 per bulan. Seharusnya untuk uang jajan bisa dikondisikan dengan kondisi bunda. Kalau memang gak mampu ngasih uang jajan segitu, ya harus dikasih pengertian untuk anak. Dan mau gak mau, anak juga harus nerima kondisinya. Dan juga orang tua harus memberikan solusi gimana caranya anak gak terlalu banyak jajan, tapi bisa kenyang dari rumah. Dan terakhir di sini mau gak mau harus menambah pekerjaan lagi, karena sudah ketahuan ya kalau pengeluarannya itu lebih besar. Jadi mau gak mau harus muter otak gimana cara menambah penghasilan. Dan juga di sini ayo coba daftar ke Pak Kelurahan atau enggak info dulu ke Pak RT setempat gimana cara mendapatkan uang untuk bantuan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri ada bantuan khusus untuk para janda. Jadi akan ada support untuk para janda dan anak-anak yang memang membutuhkan. Dan setelah itu ayo kita hitung gimana cara benarnya
sebenarnya mempraktekkan menghitung keuangan. Nah, di sini kita buat dulu kotaknya seperti ini. Untuk kotak ini, teman-teman gak usah repot-repot lagi untuk nulis atau untuk ngegambar kotak seperti ini. Karena sudah ada buku yang jadi yang instan. Kalian bisa beli di toko fotokopi yang harganya cuma 10 ribuan doang, tapi bisa tahan sampai bertahun-tahun. Dan lanjut di sini, yang pertama kita isi yaitu gaji 1 bulan. Langsung kita masukkan ke kolom salah satu di sini. Agak jauhan dari sini gak masalah, dimanapun tuh kolomnya terserah. Yang penting bisa dimasukin supaya tertata rapi, dan untuk bulan depan bisa langsung dipakai tanpa harus mikir-mikir lagi. Dan yang kedua, kita cari zakatnya dulu, karena di sini aku prioritaskan zakat dulu. Jadi untuk zakat ini bisa di skip bagi yang nggak cocok, tapi kalau pengen dicoba silakan dikerjain, silakan ditulis dan dipraktekin. Zakat 2,5% dari 500.000 adalah senilai 12.500, karena di sini ada 500, jadi aku bulatin 13.000 aja, yang dimana ini tuh supaya gampang aja untuk ngitungnya. Kemudian ada untuk pembayaran PLN dan PDAM yang tiap bulannya pasti rutin 50.000. Ada lanjut lagi LKS anak 2 orang yaitu 50.000 selama 6 kali cicil. Jadi kalau sudah 6 kali pasti ini tuh gak bakalan ada di list ini. Kemudian ada uang perpisahan senilai 25.000 yang dicicilkan selama 1 tahun. Jadi bisa ditulis berapa kali sudah nyicil di sini dan langsung diserahkan ke pihak sekolah, jangan ditabung lagi di rumah supaya nggak keikut uangnya. Kemudian ada untuk bensin 90.000, jadi sudah kepisah nih uang bensin selama 1 bulan. Kalau bisa taruh di jok motor, jadi saat membutuhkan itu uangnya langsung di jok motor, bukan lagi campuran ke uang belanja atau uang harian. Jadi bisa kepisah gitu ya. Lanjut lagi di sini ada uang kuota 100.000. Aku kan tadi minta supaya lebih hemat lagi ya, tapi kalau memang nggak bisa hemat dari itu, silakan ini nanti dirubah sendiri. Kemudian ada untuk tabungan SMP. Di sini aku ngarang aja. Misalnya SMP itu dibutuhkan 1.500.000-an ya, tapi nggak tahu aslinya berapa. Jadi kalau tiap bulannya itu ngebutuhin 150.000. Jadi bisalah untuk diperkirakan sendiri atau dihitung lagi sendiri, bisa ditulis sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan setelah ditotal semuanya di sini, akan ada sisa saldo dari 500.000 selama 1 bulan, yaitu senilai 22.000. Nah, 22.000 ini kita alokasikan untuk tabungan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi anggap aja ini tuh nggak ada hasil gitu ya. Lalu gimana? Gimana dengan uang makan? Kemudian untuk uang tabungan masa depan dan juga uang saku anak juga belum gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Untuk gaji 500.000-nya sudah cukup untuk memenuhi untuk nomor 1 sampai nomor 8. Jadi untuk pengeluaran di luar ini harus menambah penghasilan. Nah, sebelum menambah penghasilan, kita juga harus tahu total kebutuhannya itu berapa. Nah, di sini kita ambil dulu contohnya. Misalnya untuk makan 20.000 per hari. Kalau 1 bulan itu kan ada 600.000. Mungkin aku ambil tarik aja, terhematnya memang segitu nggak masalah lah ya. Kalau bisa lebih hemat masak di rumah, monggo. Kalau memang lebih hemat ini berdua 20.000, gak apa-apa, gak masalah, tapi dengan syarat harus makan kenyang di rumah untuk anak-anak supaya gak terlalu banyak jajan. Dan untuk tabungan masa depan jangan terlalu banyak dulu, 50.000 per bulan gak masalah ya, yang penting ada tabungan. Nanti kalau sudah kekumpul dalam 1 tahun bisa dibelikan emas aja, emas batangan yang murah-murah di toko emas yang senilai dengan uang yang ada. Jadi bisa request ke tukang emasnya,
hanya dalam bentuk lembaran gitu ya. Jadi gak sempet untuk dipakai macem-macem. Dan untuk uang saku anak ada 10.000. Jadi cukup 10.000 aja dijadiin seharian. Jadi anak itu belajar untuk mengatur keuangannya sendiri. Yang dimana 26 hari 260.000. Jajan itu gak terlalu banyak, gak masalah ya. Yang penting bisa tahu porsi kekuatan kita sebagai orang tua itu berapa. Jadi semuanya di sini kita totalin berapa yang dibutuhkan untuk tambahan selama 1 bulan. Yang dimana hasilnya yaitu 910.000 selama 1 bulan. Jadi untuk Miss RY harus menambah pekerjaan selama 1 bulan yang hasilnya bisa 910.000. Nah, kalau ditarik per harinya, kalau dibagi 30 hari, jatuhnya cuma 30.000 per hari. Gimana untuk nambah 30.000 per hari? Bisa dong ya, mudah dong ya, kayaknya gampang banget. Jadi dengan penghitungan seperti ini, kita mengharapkan Bunda Miss RY di sini bisa lebih mudah mencari tambahan pekerjaan yang tentunya sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Karena butuhnya cuma 30.000, jadi Bunda bisa memikirkan aku harus dapat pekerjaan apa lagi yang dalam sehari bisa terkumpul 30.000. Jadi di otak itu sudah simple itu ya. Oh, cuma 30.000 per hari, aku bisa nih ya. Contohnya apa? Misalnya ngambil cucian di rumah-rumah, per harinya itu berapa gitu ya. Untuk 30.000 kayaknya bisa dan cukup ya. Dan itu bisa dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Jadi minta upah langsung harian, jadi bisa dipakai upah hariannya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, supaya minggu selanjutnya atau hari selanjutnya ketika nggak bisa kerja, uang itu bisa aman. Misalnya dalam sehari ternyata bisa ngumpulin 60.000, itu artinya jatah 2 hari bisa didapatkan dalam 1 hari tambahan. Kemudian juga ada jasa kurir atau apapun itu, silahkan. Tukang bersih-bersih rumah atau enggak ya kerja apapun yang intinya bisa menambah penghasilan. Jadi gimana Bunda? Ada sedikit pencerahan ya. Semoga ini bisa membantu bunda-bunda di luar sana semuanya. Dan ayo dipraktekkan, jangan malas mencatat supaya bisa meramalkan sendiri keuangannya itu gimana dan solusinya itu gimana. Kalau sudah ketemu keuangan seperti ini dan solusinya seperti ini, pasti bakal lebih mudah dan lebih enteng lagi di pikiran. Dan kalau sudah enteng di pikiran, energi positif akan menarik semua yang positif di sekitar kita, dan tentunya rezeki akan datang lebih mudah. Oke, sekian aja, semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video ya.